Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, amin. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Jumat Agung secara online. Saya percaya sekalipun ibadah kita secara online, tapi kita percaya Tuhan Yesus hadiratnya tetap nyata di tengah-tengah kita, amin. Mari siapkan hati kita untuk bersyukur, untuk menyembah Dia dalam ibadah kita pada hari ini. Mari saya undang saudara untuk membuka kedua tangan kita di depan Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur akan kasih Tuhan. Hari ini kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur, terima kasih Tuhan atas kasih dan pengorbanan-Mu. Terima kasih. Sebab Kau baik, sangat baik. Kasih-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Hari ini kami ada semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu. Syukur bagi-Mu Yesus. Mari angkat suaramu, katakan terima kasih. Katakan terima kasih Yesus. Oh, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Ingatlah segala kasih dan kebaikan-Nya, pengorbanannya di atas kayu salib. Dia telah mati bagi kita, supaya kita yang percaya diselamatkan olehnya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini kami datang mengucap syukur untuk kasih pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Dan melalui pengorbanan-Mu, kami umat-Mu Tuhan dijadikan lebih dari pemenang. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Biar kita terus memuji Dia oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Sama-sama katakan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Bersama-sama berlari sampai tujuan. Come on. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, Engkau luar biasa Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Mari sama-sama lagi katakan ya. Katakan, kami yang telah ditebus. Kami yang
telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu, kami bait kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan. Katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan. Amin. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh yeah. Mari angkat kedua tangan, katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Amin. Sebab Dia Allah yang berkuasa, haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Ayo bersama-sama bertepuk tangan lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya. Oh yeah. Mari sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Oh, agunglah kebangkitan-Mu,
mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Oh yeah, yeah. Mari sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Dia perkasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Dia perkasa. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Engkau Allah yang dahsyat, Kau luar biasa Tuhan, bertahta untuk selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita percaya Dia yang selalu bertahta dalam kehidupan kita. Amin. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya Dia penebus kita, penyelamat hidup kita. Haleluya. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah
perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau baik Tuhan. Kau Allah yang menebus kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Kau terindah, Yesus. Mari sembah Dia, lihat kasih dan pengorbanannya. Sembah Dia, bersyukurlah kepadanya, sebab Dia baik, sangat baik. Haleluya, Yesus. Kami sembah, kami puja nama-Mu.
Rasakan kasih-Nya, rasakan kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan, sungguh baik, sangat baik Kau Yesus. Kami memuja-Mu, kami meninggikan-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat pengorbanan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Amin. Pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sekali katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin Tuhan Yesus. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh indah karya-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan hari ini. Tak bisa kami membalas kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan. Ini yang bisa kami berikan hidup kami. Hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu disampaikan, urapi kami semua. Terlebih urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kalaupun kami nanti masuk dalam perjamuan kudus, biarlah kami melakukannya dengan cara yang benar. Dengan sikap hati yang menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengingat segala kasih dan kebaikan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Hari ini spesial karena kita memperingati Jumat Agung. Puji Tuhan,
kita boleh ada bersama untuk memperingati walaupun kita lakukan secara online di rumah masing-masing. Tapi tidak mengurangi hikmatnya dan tidak mengurangi kesungguhan kita dalam merayakannya. Dan pada kesempatan yang indah ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya beri judul 3 salib di Golgota. Ya, 3 salib di Golgota. Tentunya kita tahu kisah ini, ya, khususnya setiap kali merayakan Jumat Agung, kita menceritakan, kita mengenang kembali, kita merenungkan kisah penyaliban Yesus. Tetapi hari ini saya angkat bukan hanya Yesus, tetapi juga penyaliban 2 orang di sebelahnya. Baik saudara, pertama saya akan membahas mengenai hukuman penyaliban. Bagi kita orang Indonesia mungkin hukuman ini tidak pernah diterapkan saudara. Tetapi di zaman Romawi, kerajaan Romawi melaksanakan penghukuman penyaliban ini selama ribuan tahun. Ya. Mereka menggunakan hukuman salib sebagai salah satu bentuk hukuman mati yang paling mengerikan dan paling berat. Jadi ini bukan sekedar hukuman mati, tapi hukuman mati yang benar-benar ditujukan kepada orang-orang kriminal atau pelanggar-pelanggar hukum yang sangat berat. Ya, di dalamnya mungkin pemberontak terhadap kaisar atau kerajaan, atau juga pembunuh-pembunuh sadis, pembunuh kejam, atau juga musuh-musuh negara. Ya, jadi ini hukuman yang sangat luar biasa. Atau juga kriminal-kriminal lain yang tidak terampunkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hukuman salib ini didesain memang khusus untuk memberikan rasa sakit yang amat sangat, ya, dan dalam periode waktu yang lama. Tujuannya adalah supaya si terhukum mengalami kematian yang lambat dan sangat menyiksa. Ini luar biasa. Jadi hukuman salib itu memang unik, ya. Kalau kita pikirkan Bapak Ibu Saudara, hukuman mati dari jenis yang lain, misalnya kita melihat, ya, di beberapa negara masih dilakukan, ya, seperti suntik mati atau dipenggal, ya, atau digantung, itu relatif sebentar, ya. Ketika seseorang dipenggal itu hanya berapa detik prosesnya, langsung meninggal. Demikian juga dengan suntik mati, ya, atau dihukum gantung. Tetapi untuk salib penyaliban, ya, untuk hukuman penyaliban ini beda. Pemikirannya adalah supaya si terhukum ini benar-benar tersiksa. Jadi didesain supaya orang yang dihukum ini matinya perlahan-lahan, ya, tidak langsung mati. Bahkan sejarah mencatat, ya, beberapa catatan saya baca, bahwa biasanya korban atau terhukum ini baru mati setelah beberapa hari. Saudara bisa bayangkan betapa menderitanya. Jadi tangan mereka itu di bagian ada tulang di sini dipaku, saudara. Lalu juga kaki. Bayangkan mereka dipentangkan seperti ini dan dipaku. Itu rasa sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena ada gravitasi yang membuat mereka mau nggak mau turun. Ya, beban tubuhnya menyeret ke bawah. Itu mau nggak mau tulang ini harus menyangga dengan luka yang sangat dalam. Harus menyangga, itu rasa sakit tulang terkena paku itu luar biasa. Dan dia harus berusaha untuk kembali tegak supaya mengurangi rasa sakit. Ya, itu dari segi tulang dan otot. Dan penelitian para ahli mengatakan bahwa seluruh bagian tubuh di belakang rongga dada ini akan tertekan ketika orang tersebut, ya, merosot karena gaya gravitasi. Itu jantung, paru-paru, ya, diafragma akan sangat tertekan, sehingga untuk napas mereka akan sangat sulit. Jadi untuk napas mereka mau gak mau harus menarik dirinya ke atas, ya. Udah sakit nggak bisa nafas, saudara. Itu memang didesain seperti itu, begitu beratnya. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus
harus mengalami itu. Karena dia diidentikan sebagai manusia paling bersalah. Ya, sebenarnya dia menanggungkan semua dosa kita. Nah, baik, saya akan bacakan saudara beberapa ayat. Di sini dinyatakan bahwa Tuhan Yesus disalib bersama dua orang penyamun, ya, dua orang penjahat besar yang tidak terampunkan, yang hukumannya harus disalib atau yang sangat menderita dengan luar biasa. Dalam Matius 27 ayat 38 dikatakan begini, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Kemudian Matius 27 ayat 44, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Perhatikan dalam Markus 15 ayat 32 dikatakan begini, baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya, bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini dengan jelas Alkitab mencatat bahwa Yesus tidak disalibkan sendiri, melainkan dia disalibkan dengan dua orang penjahat besar, dua orang penyamun. Jadi sama-sama bareng-bareng. Dan di tengah kekacauan itu, ini penyaliban berbeda. Kenapa? Karena yang hadir menyaksikan itu begitu banyak. Pasti ribuan orang, karena semua kalangan datang, dari imam besar, ya, para ahli Taurat, masyarakat luas, para murid-murid Yesus, ya, dan sebagainya. Juga orang-orang yang mungkin telah disembuhkan Tuhan, yang pernah mendengar firman Tuhan, mereka datang. Mereka menyaksikan, jadi begitu riuh. Nah, pada saat itu sebagian besar orang mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Mengolok-ngolok, terutama dari kalangan kaum Yahudi, ya, orang-orang agama Yahudi. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam, mereka mencela sedemikian rupa. Nah, di sini dituliskan bahwa dua penyamun itu juga ikut mencela. Ya, ikut mencela, ikut mengolok-ngolok, padahal mereka sama-sama disalib, luar biasa. Nah, saya akan bacakan kisah detailnya dalam Lukas 23 ayat 38 sampai 43. Berbunyi demikian, Saudara. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Ayat 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow, luar biasa, Saudara. Ya, kisah ini, firman Tuhan ini, ayat-ayat ini sangat luar biasa, Saudara. Ini adalah kondisi di mana Tuhan Yesus disalibkan. Sungguh dahsyat, sungguh amazing, Saudara. Ya, di sini dikatakan bahwa ketika Yesus disalib, setelah dia disiksa sedemikian rupa, dia dicambuk, dimahkotai duri, dia dipukuli, dia disiksa, Saudara. Kemudian dia dipakukan di atas kayu salib bersama dua orang penjahat. Nah, itu suasana riuh, begitu banyak orang hadir, begitu banyak orang yang terkelompok-kelompok, ada yang menangis, ya, mungkin orang-orang yang pernah merasakan kasih Kristus, merasakan kesembuhan dari Tuhan, merasakan anugerah Tuhan. Ada yang tertawa, merasa puas bahwa kebencian mereka bisa tersalurkan dengan kematian, dengan penyiksaan ini.
Dan ada juga orang-orang dari kalangan Romawi yang tidak mengerti apa-apa, hanya melaksanakan tugas saja. Disuruh menyiksa, dia menyiksa. Disuruh membunuh, menyalibkan, dia menyalibkan. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya melakukan tugas. Ya, ada juga imam-imam yang merasa menang telah bisa mengalahkan seorang pemimpin aliran agama sesat. Mungkin begitu pikir mereka. Nah, sementara keriuhan itu, saudara, 3 orang yang tersalib yang menjadi tontonan dari semua orang itu, ternyata ada dialog di antara mereka. Ada dialog, ada pembicaraan, ada sesuatu yang dibahas di atas kayu salib mereka bertiga. Ini menarik sekali. Dan inilah yang dibicarakan mereka. Yang satu orang, si penyamun tersebut, dia mencela Yesus dan berkata, bukankah engkau Kristus, Mesias? Kalau engkau Mesias, harusnya bisa menyelamatkan diri, bahkan bisa menyelamatkan kami. Mana? Engkau gak bisa apa-apa. Kalau memang engkau Tuhan, engkau anak Allah. Ayo bebaskan dirimu dan kami. Dia mengolok-olok, menghina. Di tengah kondisi sedang dihukum mati. Manusia berdosa ini berani menghina, menghujat, saudara. Tapi yang seorang menegur dia. Nah, menarik sekali, saudara. Di sini nanti kita akan bahas. Ya, dia berkata, tidakkah engkau takut, ya, kepada Tuhan dan juga kepada kondisi ini? Kita sedang dihukum. Kita layak dihukum karena kesalahan kita, tetapi orang ini tidak bersalah. Nah, akhirnya ada satu hal yang luar biasa di sini. Di tengah kondisi sebentar lagi mati, saudara. Salah seorang yang tadi yang membela Yesus berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Sebentar kita akan bahas kenapa dia bisa bicara seperti itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini pembicaraan singkat tapi luar biasa. Ini pembicaraan begitu simpel, sederhana, mudah dimengerti, tapi menentukan. Ya, menentukan nasib kehidupan. Nah, saudara, saya simpulkan beberapa hal di sini. Yang pertama adalah mari kita berpikir mengapa Yesus disalib dengan 2 orang di sebelah kiri dan kanannya. Mengapa Tuhan Yesus tidak disalib sendirian? Itu coba kita pikirkan lebih dahulu. Bukankah dalam karya keselamatan cukup, ya, tidak perlu ada aksesoris tambahan atau apapun, saudara? Yesus saja yang disalib, tidak perlu ada drama-drama yang lain ibaratnya. Tidak perlu ada pembicaraan dengan para penyamun ini. Kenapa Yesus harus disalibkan bersama 2 penyamun yang sangat jahat ini? Ini harus menjadi pemikiran kita. Karena setiap apapun di dalam firman Tuhan itu punya makna, punya arti, saudara. Dan kalaupun disalib harus bersama orang bersalah, sebagaimana ditulis di dalam kitab Yesaya pasal 53 bahwa dalam kematiannya dia akan, ya, dihukum, dibunuh bersama orang-orang jahat. Itu memang sudah dinubuatkan. Tetapi kenapa harus ada 2 orang jahatnya? Kenapa enggak 1 saja? Mengapa Yesus tidak disalibkan berdua dengan salah satu penyamun itu? Nah, ini saudara harus perhatikan. Kenapa harus 3? Kenapa enggak Yesus saja? Kenapa enggak Yesus plus 1 penyamun saja? Tetapi kenapa harus 3? Nah, ini harus kita cerna, saudara. Harus kita selidiki. Dan di sini saya mengambil kesimpulan bahwa harus ada 2 orang yang disalibkan bersama dia. Kenapa? Karena 2 orang penyamun ini mewakili semua umat manusia. Nah, kenapa enggak 1 saja? Nanti sebentar saya akan jelaskan lebih detail. Nah, kedua penyamun ini
mewakili seluruh umat manusia. Kedua-duanya sama-sama pantas untuk dihukum seberat-beratnya karena dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Artinya seluruh umat manusia di dunia sama, miskin, kaya, muda, tua, punya jabatan atau tidak, orang rendahan atau berpangkat, semua manusia sama-sama berdosa dan pantas dihukum seberat-beratnya. Nah, ini diwakili oleh kedua orang penyamun tersebut. Nah, pada awalnya kalau kita lihat tadi ayat yang saya pernah bacakan tadi di ayat Matius 27 ayat 44 dan Markus 15 ayat 32 dikatakan kedua penyamun itu mencela Yesus. Ya, kedua-duanya ketika itu mencela, mengolok-ngolok kedua-duanya, saudara. Artinya mereka waktu itu belum menyadari siapa yang disalibkan bersama dia, bersama dengan mereka. Sehingga kedua orang penyamun tersebut sama-sama menghina, menghujat dan mencela Tuhan Yesus. Tetapi, nah ada tetapinya, di tengah kondisi yang terjadi, adegan-adegan, peristiwa-peristiwa yang terjadi, rupanya salah satu dari penyamun tersebut akhirnya menyadari, dia mengerti sekarang siapa yang ada yang disalibkan bersama dengan dia. Dia akhirnya menyadari bahwa memang kami para penyamun pantas dihukum mati. Tetapi orang ini dari begitu banyak pembicaraan yang terjadi di bawah, dari begitu banyak perlakuan yang mereka lakukan, dan juga terjadi dialog di bawah itu dengan Tuhan Yesus, orang ini menyadari bahwa ya kami memang berdosa, tapi yang di tengah ini tidak berdosa. Tidak didapati bahwa dia membunuh, dia berzina, atau dia merampok, atau memberontak. Tidak. Justru dia dihukum karena mengaku dirinya sebagai raja, sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Itu yang membuat dia sadar, loh, oh ternyata orang ini dihukum bukan karena kesalahannya. Dia ini raja, dia ini Mesias, dia ini anak Allah. Dan karena pengakuannya itu, pengajarannya itu, dia dihukum. Hal ini mengakibatkan sebuah kesadaran, sebuah pencerahan kepadanya. Karena itu dia berbalik arah dari mencela, malah menjadi membela Tuhan Yesus. Karena dia melihat bagaimana Tuhan Yesus merespon semua penistaan dan penganiayaan yang terjadi. Dari semua dialog yang terjadi, dari aura yang dia rasakan dari Tuhan Yesus yang tersalib, terus-menerus menyatakan kasih, bahkan pengampunan ketika dia sedang meregang di tengah kayu salib. Bayangkan saudara, dia merasakan keilahian Tuhan waktu itu. Dan dia mengambil kesimpulan bahwa Yesus ini adalah Raja Sorgawi. Dan dia akhirnya berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan atau Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Dan hari itu juga, saudara, berkatalah Yesus, hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amazing, saudara. Iman yang sederhana dari seorang terhukum, yang layak dihukum, dibinasakan karena dosa. Dia masih terpaku di kayu salib, dia belum sempat berbuat baik, dia belum sempat masuk dalam komunitas anak-anak Tuhan, dia belum sempat dibaptis, dia belum sempat ikut ibadah, dia belum sempat melakukan satu kebaikan pun. Tetapi imannya yang meresponi akan siapakah Yesus ini, yaitu Mesias, anak Allah yang hidup, juru selamat dunia. Dan dia meresponi akan apa yang Yesus lakukan di kayu salib, bahwa dia mati untuk menanggungkan semua dosa umat manusia. Iman itulah
yang menyelamatkan dia. Sehingga hari itu juga dia masuk ke dalam Firdaus. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita bisa melihat betapa luar biasanya, betapa hebatnya kasih karunia Allah terhadap iman yang sederhana dari penjahat tadi. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau kita melihat kembali tentang hal ini supaya kita sadar bahwa bukan perbuatan kita yang menyelamatkan, tetapi karena iman kita yang merespon akan siapakah Yesus dan apa yang dikerjakan di kayu salib. Saudara bisa bayangkan ketika dia masuk Firdaus, para malaikat juga orang-orang kudus mungkin akan bertanya, loh, kamu siapa? Apakah kamu murid Yesus? Maka orang ini akan berjawab, bukan. Apakah kamu adalah anggota dari gereja Tuhan? Oh, bukan. Apakah kamu adalah orang yang sudah mengerti tentang konsep keselamatan? Sudah menerima pengajaran-pengajaran yang diajarkan untuk menerima keselamatan, ya. Mungkin kalau kita sebut ya pengajaran Alkitab, Som, Kom atau apapun. Oh enggak, saya enggak sempat. Apakah engkau sudah dibaptis? Wah, saya belum sempat dibaptis. Loh, kamu belum apa-apa, semua belum. Kok bisa masuk sorga? Dan dia mungkin akan berkata begini, ya saya memang belum melakukan apapun. Karena waktu itu kondisi saya sedang disalib, tetapi ada orang yang disalib bersama saya. Dan saya percaya bahwa dia adalah Mesias. Dan saya meresponi apa yang dia kerjakan. Dan saya percaya dia akan datang lagi sebagai Raja. Waktu itulah dia berkata, kamu akan ada di surga, di Firdaus bersama aku. Saudara, inilah bukti bahwa bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, kita bisa diselamatkan. Bukan berarti kita, oh kalau gitu nanti aja kita terima Yesusnya kalau sudah dekat mati. Ya, ada banyak orang berpikir kita sekarang bikin dosa aja sebanyak-banyaknya. Bukan seperti itu. Saudara. Orang ini memang secara kasih karunia luar biasa, di ujung kehidupannya yang terakhir masih sempat menerima Yesus. Ya. Tetapi dia rugi banyak. Kenapa? Karena dia tidak pernah hidup dalam kasih karunia. Dia tidak menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupnya, pertolongan Tuhan. Di mana kita bisa menikmati begitu banyak kebaikan, kemurahan, dan perubahan hidup yang luar biasa bersama Yesus. Dia nggak sempat alami itu. Orang jadi penjahat tuh nggak enak, saudara. Saudara bisa tanya orang yang di penjara, ya, bagaimana ketakutan yang mereka alami, bagaimana ada dikejar-kejar rasa bersalah, bagaimana setiap hari cemas, nggak bisa tenang, nggak ada damai, apalagi mereka sudah terlibat pelanggaran yang besar, ya jadi buronan. Waduh, saudara menderita luar biasa. Kita memandangnya, oh kayaknya enak sekali. Enggak, saudara. Yang enak adalah hidup di dalam Kristus, dalam kasih karunia Tuhan, dalam keintiman bersama Allah. Jadi saudara, bukan berarti kita setuju dengan dosa-dosanya. Tetapi di sini yang saya mau angkat adalah bahwa bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Karena iman kita yang merespon tentang siapakah Yesus dan apa yang dia kerjakan di kayu salib. Nah sayangnya, hanya satu dari penyamun tersebut yang merespon dengan benar, sehingga dia percaya dan menerima keselamatan. Tetapi temannya yang satu tidak percaya. Sehingga itulah mengapa harus 3 untuk kita sadar bahwa Yesus memberi kesempatan yang sama untuk semua orang di dunia diselamatkan. Tapi hanya yang percaya yang akan menerima keselamatan sehingga tidak binasa. Teman yang satu tidak menerima, dia tetap tidak percaya. Dia tetap mengolok-ngolok dan akhirnya dia mati binasa dengan dosa-dosanya. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan, saudara. Kiranya itu membuat kita menyadari, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima keselamatan hari ini, buka hatimu seperti penjahat tadi. Engkau akan menerima kasih karunia keselamatan dari Tuhan.
Mari kita siapkan perjamuan kudus kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ada hosti, boleh Saudara pakai. Jika tidak ada, Saudara bisa pakai roti, biskuit, ya minumannya boleh apa saja Saudara. Mari kita siapkan hati. Bapa, kami bersyukur mendengar firman Tuhan, betapa kasih-Mu luar biasa. Engkau menyelamatkan orang yang sangat berdosa yang di kayu salib bersama dengan Tuhan Yesus. Di tengah kondisi tersalib, kesadaran akan Yesus Kristus, pengertian akan Yesus adalah juru selamat, Mesias, dan juga apa yang dikerjakannya di kayu salib telah mendatangkan keselamatan, karena iman yang meresponi semua itu. Biar kami juga, orang-orang berdosa ini, meresponi, kami percaya Yesus adalah Allah, anak Allah yang maha tinggi, juru selamat kami, Mesias yang diutus Tuhan. Dan kami percaya sepenuh hati, dan kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup kami. Saat ini kami mau mengenang kematian Tuhan Yesus. Kami mau makan dan minum hosti dan anggur perjamuan. Tuhan berkati sehingga kami menjadi satu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Kita ingat kematian Yesus, tubuh yang dipecah-pecahkan di kayu salib, tubuh yang diremukkan karena kasihnya kepada kita, sehingga kita diselamatkan, kita diampuni, kita dilepaskan dari maut, kita diberkati, kita dimuliakan. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan kita. Bapa, kami mengenangkan darah yang tercurah, menebus setiap pelanggaran kami, Tuhan. Kami diselamatkan, diampuni, dibersihkan. Bahkan pekerjaan iblis dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Biar kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami menjadi segambar, serupa. Dan kami menjadi satu dengan Engkau. Terima kasih. Kami minum dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami sudah masuk dalam persekutuan, kesatuan dengan Tuhan Yesus. Sehingga kami di pandangan Tuhan adalah sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengampunan dosa, buat segala perbuatan-Mu yang dahsyat, yang merelakan anak-Mu untuk disalibkan, untuk menanggungkan semua dosa kesalahan kami, dan telah membawa kami menjadi orang-orang yang dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Terima kasih buat karya-Mu yang sangat besar. Terpujilah nama Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang hari ini menonton. Biar semua kami mendapatkan keselamatan, pertolongan, kasih karunia yang dari Tuhan. Mari angkat tangan kita, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan urapan kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai kehidupan kami sekalian, mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, terima kasih telah mengikuti ibadah ini. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.